Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Tomo, NIM 160 2016 098. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu Lely Anafah. Nah, untuk ke materi yang lain, mungkin langsung saja kita bahas satu persatu. Cekidot. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pandangan kelompok Islam dan umat beragama dalam regulasi hukum Islam. Dalam materi ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah bagaimana sejarah politik hukum Islam di Indonesia sebagai negara Pancasila. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud ilmu politik hukum Islam di Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan antara kelompok Islam dan nasionalis. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah politik hukum Islam di Indonesia sebagai negara Pancasila. Politik hukum Islam pasca kemerdekaan itu ditandai dengan munculnya kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam secara lebih tertata dalam ranah legislasi. Dan umat Islam menginginkan hukum Islam dilegalkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam bentuk hukum positif. Fenomena Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 yang menyebutkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluknya. Pada sila pertama Pancasila merupakan manifestasi perjuangan politik umat Islam di ranah hukum. Kemudian materi yang kedua itu apa itu politik hukum Islam di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan politik hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebinekaan, dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional, yang artinya terlayani segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan suatu keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Nah, kemudian di materi yang ketiga, yaitu di pembahasan yang ketiga ini adalah perbedaan pandangan kelompok Islam dan nasionalis. Nah, kelompok Islam yang menyatakan bahwa Indonesia kelak harus menjadi negara Islam atau menjadi ideologi negara. Kelompok nasionalis mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional. Dalam perkembangan berikutnya, kelompok Islam pecah menjadi dua, yaitu kubu yang tetap ingin ideal dengan cita-cita negara Islam dan kubu yang bersikap akomodatif. Sementara kelompok nasionalis pecah menjadi dua,
yakni nasionalis sekuler dan nasionalis agamis. Kelompok Islam akomodatif inilah yang sekarang bersama dengan nasionalis berusaha untuk memperjuangkan Islam bukan dari labelnya, tetapi hanya dalam substansialnya saja. Nah, itulah pembahasan dari materi yang pertama. Kita lanjut untuk pembahasan materi yang kedua. Oke, cekidot. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan antar agama dan negara, agama dan politik, Islam dan negara, dan state and civil society. Dalam materi ini akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama hubungan antara agama dan negara, kemudian yang kedua ada hubungan antara agama dan politik, kemudian yang ketiga ada hubungan antara Islam dan negara, kemudian yang terakhir ada hubungan antara state and civil society. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara agama dan negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama Islam dan negara berkembang menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi antara negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara itu berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya, sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama atau Islam secara totalitas. Sedangkan warga masyarakat lokal itu menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan Perang Paderi. Nah, perang pemuka agama. Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan adat bersendi syara dan syara bersendi kitabullah, yang artinya eksistensi hukum adat diakui selama bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam. Kemudian golongan selanjutnya adalah golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan di Goa. Kemudian golongan selanjutnya ada golongan yang membangun hubungan sekuler, yaitu sekuler ritualistik antara agama dan negara.
Norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin. Sebagaimana tradisi kerajaan Jawa, para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya 2 kali setahun di masjid atau skatenan, atau yang biasa disebut dengan skatenan. Kemudian para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu. Yang terpenting itu taat kepada raja. Nah, dan selanjutnya itu ada hubungan antara agama dan politik. Ini kita masuk pembahasannya kedua ya, yaitu hubungan antara agama dan politik. Negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk mewujudkan suatu kebaikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi negara dalam hal ini meniscayakan adanya perpaduan, yaitu perpaduan antara kebebasan subjektif dan kebebasan objektif sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Negara memerlukan pemberlakuan hukum. Oleh karenanya, doktrin dasar negara seperti diungkapkan oleh Immanuel Kant adalah negara berdasarkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi. Dalam pemikiran politik Islam terdapat dalam politik Islam itu ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara. Nuansa antara ketiga paradigma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan antara Islam dan negara. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan suatu perdebatan, ya, yang tiada hentinya di kalangan para ahli. Dalam perdebatan tentang hubungan agama dan negara, ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara atau daulah. Nah, Islam itu kan sebagai din dan negara itu sebagai daulah. Kemudian agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga politik sekaligus lembaga agama. Nilai-nilai ajaran agama termasuk Islam dipandang oleh banyak kalangan secara representatif telah termuat di sebagian besar di keseluruhan undang-undang dan peraturan negara, baik secara normatif maupun secara yuridis formal sesuai dengan amanat rakyat. Dengan demikian, kedudukan agama dalam konstelasi negara jika dilihat dari perspektif politik, negara telah merespon keberadaan agama di negara Republik Indonesia. Pada sisi lain, posisi agama khususnya Islam telah menawarkan partisipasinya secara konseptual di bawah sebuah negara berdasarkan Pancasila. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat adalah hubungan antara state dan civil society. Nah, keberadaan masyarakat sipil ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya dalam bidang politik saja, namun civil society dapat memberikan sarana dalam bidang lain seperti bidang ekonomi, kebudayaan, dan moral. Kemudian civil society sendiri memiliki andil yang besar dalam
pembangunan negara, yaitu yang pertama sebagai komplementer elemen-elemen masyarakat sipil yang mempunyai aktivitas untuk memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kemudian yang kedua itu sebagai subtitor, di mana masyarakat itu melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan oleh negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Kemudian yang ketiga sebagai kekuatan tandingan negara. Nah, civil society ini memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Nah itulah pembahasan dari materi keempat. Untuk selanjutnya mungkin ini akan langsung ke materi yang ketiga. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga yaitu mengenai sejarah penentuan dasar dan falsafah negara. Dalam materi ini akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Yaitu yang pertama itu bagaimana sejarah dari penentuan dasar falsafah negara. Kemudian yang kedua, apakah ada pergolakan dalam penentuan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sejarah proklamasi. Dan yang keempat, bagaimana proses pembentukan NKRI. Kemudian yang kelima itu bagaimana proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah penentuan dasar falsafah. Telisik lebih dalam
Pasangan masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai langkah awal kebangkitan hukum Islam di Indonesia. Karena pada masa itu mulai ditransformasikan sebuah nilai-nilai hukum Islam dalam bidang tertentu. Contohnya itu dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang masuk ke dalam perundang-undangan positif. Meskipun belum sesuai dengan harapan umat Islam pada masa itu. Nah, itulah pembahasan dari materi yang saya bahas barusan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, materi kali ini yaitu membahas tentang hubungan konfigurasi politik yang mempengaruhi lahirnya Undang-Undang Nomor 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pada saat Indonesia menjadi negara serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah institusi bernama keluarga. Keluarga yang diinginkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau private, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintahan. PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, dan cara mengajukan gugatan perceraian, dan tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, kemudian pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami istri, lebih dari seorang dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan dari materi yang barusan saya sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai peran politik Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Dinamika politik kelas menengah Muslim di era Orde Baru diwarnai berbagai sikap yang berpengaruh terhadap relasi yang terbangun di antara keduanya. Terdapat tiga model relasi yang berkembang. Dan yang pertama, ada tahapan antagonistik. Tumbuhnya hubungan konfrontatif antara Islam yang mengembangkan perjuangan yang ideologis politis dengan pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan dan menghilangkan ancaman konflik ideopolitik dengan cara-cara yang militeristik. Kemudian yang kedua ada tahapan resiprokal kritis yang munculnya sikap saling melunak dan saling memahami. Kemudian yang ketiga ada tahapan akomodatif, yaitu sikap saling mengakomodasi satu sama lain, di mana hubungan antara umat dan pemerintah mengarah pada munculnya integrasi dan sinergitas di antara keduanya. Pola hubungan yang terakhir sedikit banyak terjadi karena pengaruh yang diberikan oleh IJMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Materi berikutnya ini membahas mengenai konfigurasi politik dan kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan peradilan pupuk bawang. Konfigurasi politik Indonesia pada tahun 1989 saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan peradilan pupuk bawang disahkan adalah periode pemerintah Presiden Soeharto yang telah memerintahkan Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan istilah Orde Baru yang didominasi oleh Partai Golongan Karya atau Golkar, yang merupakan partai politik yang didirikan oleh Soeharto sendiri pada tahun 1964. Pada saat itu, konfigurasi politik Indonesia terkendala oleh kebijakan yang cenderung otoriter dan pengawasan ketat terhadap media massa. Partai politik serta kelompok-kelompok masyarakat sipil. Meskipun begitu, pemerintah Soeharto melakukan berbagai upaya kuat untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia,
termasuk dengan mengeluarkan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Buku Bawang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Buku Bawang adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama dan peradilan buku bawang di Indonesia. Undang-undang ini mempunyai tujuan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai lahirnya Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi menurut bahasa ialah karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku, lain. Kompilasi hukum Islam jika dilihat dari sejarah penyusunannya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kompilasi hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur dan sistematis. Kemudian diambil dari berbagai kitab atau pendapat para ahli atau fuqaha atau doktrin yang dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama. Kemudian kemunculan penyusunan KHI dilatar belakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis justisial peradilan agama. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai konfigurasi politik dan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan pembahasan mengenai konfigurasi politik dan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Sebelum kelahiran undang-undang tersebut, pemerintah mengalami masalah dalam pengelolaan penyelenggaraan haji dan banyak keluhan dari para jamaah haji. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji kemudian disahkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perubahan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelayanan di bidang keagamaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebijakan tersebut juga memiliki dampak dan konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara cermat. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai politik hukum Islam di balik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang pembentukan daerah otonom di Indonesia. Undang-undang ini membahas tata cara pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan pemekaran kembali daerah otonom. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu mengenai pembentukan daerah otonom harus didasarkan pada kriteria geografis, demografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pembentukan daerah otonom harus melalui proses konsultasi dan persetujuan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian daerah otonom yang baru dibentuk harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi politik dan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan kelahiran BMI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian Bank Syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 98 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia. Oke, itulah beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya untuk mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.